Halo semuanya, aku Indah. Di video ini sesuai dengan judulnya, aku mau nge-spill beberapa software rendering yang sering aku pakai selama kuliah arsitektur. Seperti yang kalian tahu ya, kalau kuliah arsitektur atau desain interior itu pasti nggak lepas dari yang namanya ngerender tugas. Apalagi kalau kita mau memasuki final presentation. Jadi kita harus bikin mood board and architecture presentation boards. So all information which yang mau kita sampaikan di presentasi kita itu must be one on the board. So that's why penting banget nih rendering atau bisa kita sebut visualisasi di dalam architecture study atau dalam profesional nanti. Biar gak panjang-panjang nih intronya, kita langsung aja masuk ke videonya ya. Jadi yang pertama, untuk software render yang pertama aku pakai V-Ray. Nah, V-Ray ini masih basic banget ya di aku. Aku pakai V-Ray ini pas awal-awal kuliah. Aku jujur sampai sekarang nggak jago-jago banget pakai V-Ray. V-Ray itu connect ke SketchUp, tapi tiap versi SketchUp beda juga versi V-Ray-nya. Jadi V-Ray itu banyak versinya ya, dan mengikutin versi dari SketchUp-nya juga. Nah, untuk hasil render V-Ray di aku jujur gini doang ya, nggak bagus-bagus banget, nggak jago-jago banget, karena aku kurang paham untuk nge-setup lighting and material di V-Ray ini. Tapi kalau kalian jago di V-Ray, jujur V-Ray itu bagus banget. Aku pernah lihat beberapa hasil render di TikTok, di Pinterest, dan juga di YouTube. Jujur aku pikir ini pakai Lumion atau 3D Max and after edit in Photoshop, tapi ternyata enggak, itu purely pakai V-Ray. Saking mereka jagonya nge-setup lighting dan materialnya. Nah, untuk V-Ray ya jujur sangat efisien banget ya, karena connect ke SketchUp. Jadi kita nggak perlu masuk ke software lagi, cukup mau ngedit semuanya itu tinggal di SketchUp aja. Tapi V-Ray ini tuh nggak bisa bikin video animasi, jadi cuman bikin video moving per scene yang ada di SketchUp, jadi nggak bisa bikin video animasi. Tapi sebelum kita mulai videonya, aku mau kenalin ke salah satu produk hair care yang keren banget, yang bikin rambut aku lembut, lurus, ngurangi rambut rontok, dan wanginya juga enak banget. Sumpah, ini aku nggak bohong sama sekali, aku udah coba sendiri produknya. Yaitu ada produk hair care dari Scarlett Whitening, Jordania Sea Salt Shampoo and Conditioner. Jordania Sea Salt Shampoo ini punya wangi magnolia, dan sedangkan untuk Jordania Sea Salt Conditioner itu punya wangi Evening Primrose atau bunga sedap malam. Tapi jujur kedua produk ini merupakan kombinasi wangi yang enak banget. Aku suka banget wanginya, dan juga tahan lama nih. Kandungan dari sea salt ini mampu menyerap minyak yang bikin rambut lepek dan mengurangi penumpukan kotoran, dan bermanfaat untuk membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, dan mengatasi rambut rontok, mengontrol minyak pada kulit kepala, dan bikin rambut kita jadi berkilau dan bervolume. Cara pemakaiannya juga gampang banget. Untuk Jordania Sea Salt Shampoo, cukup tuangkan secukupnya aja ke kulit kepala, pijat secara lembut, lalu bilas hingga bersih. Untuk memaksimalkan manfaatnya juga, gunakan rangkaian Jordania Sea Salt Conditioner. Cara pemakaiannya cukup tuangkan secukupnya ke batang rambut, hindari penggunaan ke akar rambut ya, cukup ke batang rambutnya aja sampai ke ujung rambut, lalu diamkan beberapa menit dan bilas hingga bersih. Jujur ya, aku udah cobain sendiri produknya ini, udah kelihatan gak sih aku pakai. Aku tuh paling sensitif banget sama penggunaan sampo yang biasa aku pakai. Tapi pas aku cobain sampo dari Scarlett Whitening yang Jordania Sea Salt ini, bener-bener cocok banget di aku. Manfaatnya aku udah rasakan sendiri ya, bikin rambut aku lurus, mudah diatur, mengurangi rambut rontok juga, serta wanginya itu aku bener-bener suka banget ya, karena tahan lama. Jordania Sea Salt Shampoo and Conditioner ini sudah terdaftar di BPOM, dan penggunaannya dianjurkan untuk usia di atas 13 tahun, aman dipakai untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk harga produk sekeren ini cuma Rp75.000. Nah, untuk dapatin produk hair care Scarlett Whitening ini, kalian tinggal order aja di sini ya. Nah, tunggu apa lagi, buruan cobain Jordania Sea Salt Shampoo dari Scarlett Whitening ya.
Next kita lanjut ke Enscape. Nah, aku as always itu ngerender di Enscape. All assignment and animation dan juga TGA aku pakai Enscape. Semua render di Enscape. Untuk desain di Kara pun aku juga ngerender di Enscape. Kenapa Enscape? Karena Enscape itu ringan banget di laptop aku yang kentang ini. Semua aset 3D objeknya itu seperti orang, material, hewan itu lebih real ya, walaupun nggak bisa gerak kayak di Lumion. Enscape ini juga connect ke SketchUp, tapi bedanya sama Fury, kita mau starting rendering di SketchUp itu kita harus masuk ke Enscape dulu, sedangkan kalau Fury itu enggak, kan tinggal render aja, nge-setup semua di SketchUp. Tapi kalau di Enscape kita mau nge-setup, mau ngedit, mau apa-apa tuh semuanya di Enscape-nya dulu. Nah, di Enscape ini juga kita bisa bikin video animasi. Walaupun untuk 3D objeknya itu tidak bisa bergerak ya, tapi ini animasinya tuh keren banget kayak Lumion. Ketiga ada Lumion. Jujur aku suka banget sama hasil render di Lumion karena kelihatannya real banget. Aset 3D objeknya juga lengkap banget dan real, seperti orang, mobil, hewan itu benar-benar bisa jalan. Kan kalau misalnya Enscape tuh enggak ya, dia nggak bisa jalan, ada tapi nggak bisa jalan. Tapi kalau di Lumion ini bisa jalan dan bergerak. Environment rendering objeknya juga banyak banget. Tapi sayangnya Lumion itu speknya gede banget, berat banget. Jadi bikin laptop aku tuh selalu blue screen ya. Apalagi kipasnya tuh pasti udah kenceng banget rendernya kalau udah pakai Lumion, udah kayak baling-baling bambu gitu loh. Nah, cara untuk ngerender di Lumion itu cuman ya import aja file SKP-nya, terus tinggal select environment objeknya. Misalnya nih kalian mau import file 3D-nya villa. Nah, kalian mau environment objeknya itu seperti apa? Apakah pegunungan, urban, pantai, atau bagaimana? Nah, setelah kalian pilih, langsung tinggal drag aja objek 3D-nya. Nah, setelah itu tinggal setup lighting and landscape-nya, tinggal bisa di situ semuanya nge-setupnya di Lumion ya. Jujur render di Lumion itu bagus banget, aku suka. Tapi fun fact, hasil render di Lumion itu hampir 11-12 dengan Enscape. Bedanya adalah aset 3D objeknya di Enscape itu tidak sebanyak di Lumion. Environment objeknya juga tidak sebanyak yang di Lumion. 3D objeknya itu kalau di Lumion kan bisa gerak, sedangkan di Enscape tidak bisa gerak. Jadi misalnya nih, aku mau masukin objek mobil. Kalau aku mau bikin video animasi, bikin mobil di Enscape itu, video animasinya tuh nggak gerak, cuma kayak diem gitu aja mobil. Tapi kalau di Lumion, mobil itu bisa gerak. That's why kenapa aku suka banget hasil render di Lumion, karena jujur lebih smooth dibandingkan Enscape. Tapi ya itu berat banget masalahnya nih, speknya nih. Nah, keempat ada Archicad. Archicad ini sebenarnya software yang khusus untuk BIM ya, jadi fokusnya ke structure. Tapi di situ kita juga bisa bikin 3D. Jadi 3D yang kita buat di Archicad itu ngikutin atau terproyeksi ke structure yang kita buat dari layer-layernya. Aku pakai Archicad itu di semester 3 ya, pas the newest versionnya itu Archicad 21 ya. Aku pakai yang license for student, dan pakai Archicad ini di aku jujur susah banget ya, apalagi bikin structure-nya itu susah. Nah, karena kita bisa bikin 3D di Archicad, of course kita juga bisa ngerender file 3D di sana. Nah, kalau kalian punya file SKP atau SketchUp dan mau ngerender di Archicad, kalian tinggal convert aja file SKP kalian itu ke GDL. Lalu ya udah tinggal import 3D-nya dan masukin ke layer yang 3D, di layer 3D-nya. Nah, aku jujur tidak suka ya ngerender di Archicad ini. Selain softwarenya berat banget, hasilnya tidak smooth, tidak bagus, aset 3D objeknya juga gak banyak, dan tidak bisa bikin video animasi juga. Jadi cuman bisa ngerender 2 dimensi. Buka Archicad ini aja udah berat ya, apalagi kita mau ngerender di Archicad. Fun fact, laptop pertama aku itu adalah Asus ROG. Aku semester 3 masih pakai Asus ROG dan pakai Archicad ya. Di ROG aku itu setiap buka Archicad itu pasti blue screen. Setiap 5 menit itu pasti blue screen. I know ini lebay tapi benar, setiap 5 menit itu pasti blue screen.
Dan itu terjadi tidak hanya di laptop aku aja, tapi semua temen aku yang pakai ROG itu buka Archicad pasti setiap 5 menit blue screen. I don't know, mungkin laptop aku tidak mensupport Archicad pada saat itu, tapi ya itulah yang terjadi saat aku kuliah di semester 3. Nah, terakhir ada software rendering 3D Max. 3D Max ini adalah software rendering yang mostly selalu dipakai oleh firma-firma arsitektur ya. Aku pribadi tuh nggak pakai 3D Max karena laptop aku mungkin meledak kalau pakai 3D Max ya, karena nggak, aduh berat deh menurut aku. Aku pernah lihat orang ngerender di PC pakai 3D Max itu, aduh ngeri banget, dan aku nggak berani di laptop aku, takut ya. Kalau kalian student jago pakai 3D Max, punya software 3D Max sendiri, kalian punya laptop pribadi yang mensupport 3D Max, percaya sama aku, kalian adalah incaran anak magang di konsultan arsitektur. Percaya sama aku ya. Jadi anak magang, incaran anak magang di konsultan arsitektur. Kenapa? Ya karena 3D Max itu memang seperti yang aku bilang selalu, dan kayaknya mostly selalu dipakai sama konsultan atau studio arsitektur. Itu udah pastilah kebanyakan ya, minimal ada satu aja yang bisa pakai 3D Max. Karena pakai 3D Max itu hasilnya bagus banget, detailnya tuh keren banget, detail materialnya itu benar-benar sangat real banget. Aku punya cerita dulu pas aku magang di properti. Aku pernah dilibatkan untuk ikut beauty contest di perusahaan properti itu untuk project show unit penthouse. So kita interview beberapa studio partisipan, dan ada salah satu studio yang terkenal di Surabaya menjadi partisipan di beauty contest itu. You know what, hasil rendernya itu keren banget, bagus banget, mewah banget, detail banget materialnya. Lightingnya juga oke banget, mereka nge-setupnya itu bener-bener kelihatan mewah banget gitu loh. Dan pada saat memasuki tahap nego nih dari owner perusahaan kami juga dengan konsultannya, mereka hanya menawarkan untuk final briefnya itu, mereka cuma menawarkan 3 gambar render aja. Lebih dari itu kalau menambah harus bayar lagi. Yang per gambarnya itu, per hasil rendernya itu harganya 1 jutaan. Jadi kalau misalnya kita mau menampilkan hasil render ada 5, berarti 3 free, nambah 2 lagi dong ya kan? Jadi kita bayar hasil render tuh 2 jutaan. Nah setelah nego, aku tanya dong ke supervisor aku, kok kayaknya studionya ini pelit banget ya, mereka coba menawarkan 3 render aja, kalau menambah harus bayar 1 jutaan, kan mahal banget gitu kan, cost banget gitu. Dan ya supervisor aku bilang kalau yang pertama itu adalah value yang mereka jual. Coba deh lo lihat partisipan yang ikut beauty contest ini, siapa yang menurut lo hasil rendernya atau visualnya itu lebih paling menarik di antara semua partisipan? Yang ini kan. Nah dengan hasil render yang baik, klien ya, yang khususnya orang awam yang tidak tahu, yang tidak paham dengan arsitektur ini, pasti suka banget dong dengan hasil visualnya, dan menaruh harapan ke konsultan ini bahwasannya gua desain dia lo, gua bayar lo untuk ngedesain rumah gue akan mendapatkan bangunan seperti yang lu render ini. Sebenarnya hasil render atau visualisasi ini adalah gambaran gimana entar rumah lu akan dirancang oleh konsultan ini dan dibangun oleh kontraktor nanti dengan pengawasan si perancang ini. Nah dari sini konsultan atau studio itu punya tanggung jawab yang besar, karena mereka sudah menjanjikan ke klien bahwasannya gue akan bangun rumah lo kayak hasil desain ini loh, yang gue render ini loh, ini lo rumah lo bakal kayak gini ntar. Nah maka dari situ kita tahu bahwasannya penting banget nih hasil render atau hasil visualisasi itu. Dan rasanya kayaknya wajar aja ya kalau misalnya mereka mematokkan harga yang tinggi, tarif yang tinggi hanya untuk sebuah gambar render atau hasil visualisasi ya, karena dari software yang mahal, kalau misalnya license, terus harus disupport dengan komputer atau PC yang baik dengan spek yang tinggi yang bagus, dan juga menguras waktu karena ngerender itu nggak cuman
semenit 2 menit, kadang bisa sampai setengah jam gitu loh, hanya untuk ngerender satu gambar aja. Apalagi kalau kita mau bikin video animasi, itu mungkin bisa berjam-jam. Nah, aku mau kenalan kalian ke salah satu jasa render yang ada di Indonesia, yaitu ada VisuClaim. VisuClaim ini hasilnya keren dan detail banget. Kalian bisa langsung buka Instagramnya di @visu.claim. Di situ ada portfolio mereka, project-project yang udah mereka kerjakan, yang udah mereka render. Itu hasilnya keren banget. Aku tidak dibayar atau disponsori oleh si VisuClaim ini. VisuClaim ini punya temen aku, Harits ya, jadi kalian nggak perlu ragu lagi. Render di VisuClaim ini juga cepet banget. Kalian bisa order di H-1 deadline, karena di VisuClaim ini punya tim yang banyak banget. Dan untuk kalian yang punya skill rendering yang jago banget dari berbagai software rendering, kalian juga bisa join ke tim mereka sebagai freelancer di sana. Caranya juga gampang banget, gratis, tidak dipungut biaya apapun. So, kalian tinggal klik aja link yang ada di bio Instagram mereka. Sekali lagi, aku tidak dibayar dengan VisuClaim. Jujur, VisuClaim ini punya teman aku, jadi kalian nggak perlu ragu ya, nggak perlu takut tipu-tipu, karena ya VisuClaim ini punya teman kuliah aku, Harits. So ya, itu dia beberapa software rendering yang aku pakai zaman kuliah dan juga yang aku tahu. Kalau misalnya aku ada salah informasi atau ada tambahan dari teman-teman, boleh monggo sharing di comment section dengan cara komen aja. Terima kasih teman-teman udah nonton videonya. Aku mohon maaf kalau ada salah. Sekali lagi, kalau ada salah tolong dibenerin di comment section. And see you on the next video. Bye bye.